memuji dan menyembah Tuhan. Ibu PGBI, kita sama-sama berdiri, kita angkat pujian kita, satu-satunya pengharapanku.
akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Bapa, di pertengahan ibadah kami Tuhan, tiba saatnya ya Bapa kami mau memberi persembahan. Sebelum kami memberi Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan dengan persembahan kami menjadi satu pelayanan di hadapan-Mu, dan Engkau memberkati setiap tangan
akan buka di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10. Ya, ini panjang sekali ya sebenarnya, tetapi nanti kita tidak kita baca keseluruhannya. Nah, di sini dengan perikop Petrus dan Cornelius. Judulnya kita sama-sama baca. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kita berdiri dulu sampai di sana, saudara. Kita akan baca pelan-pelan. Nah, jadi di sini saudara, saya mencatat beberapa hal ya yang di sini tidak saya garis bawahi. Ada beberapa hal tentang Cornelius ini, bagaimana kehidupan Cornelius ini. Dan jadi Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Jadi Cornelius ini bukan orang Yahudi, ya. Nah, kebiasaan pada saat itu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang non-Yahudi. Nah, jadi Cornelius ini bukan orang Yahudi, jadi mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi ini melarang keras untuk mereka bergaul dengan orang yang di luar bangsanya. Karena apa? Orang Yahudi ini beranggapan bahwa mereka ini menganggap bangsa-bangsa non-Yahudi itu adalah bangsa yang najis atau tidak tahir. Ya, itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-28. Coba kita lihat ya ayat yang ke-28. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, maksudnya mereka ini Cornelius bersama dengan orang-orang yang bersamanya, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya, jadi kalau orang bangsa Yahudi ini menganggap kebiasaan pada zaman itu, ya, jadi menganggap kalau bangsa Yahudi itu bangsa yang najis. Jadi mereka tidak bergaul. Nah, sedangkan Cornelius ini orang non Yahudi. Lalu bagaimana si Cornelius ini, Bapak Cornelius ini supaya apa ya? Bapak Cornelius ini percaya kepada Allahnya orang Yahudi, tetapi mereka ini tidak bisa bergaul bersama-sama. Kalau sekarang ini Bapak Cornelius itu tidak bisa masuk gereja. Kalau sekarang ini ya. Nah, jadi Bapak Cornelius ini mengenal Tuhan Yesus dari mana? Dari kata orang. Jadi dia mendengar, oh Yesus itu Allahnya orang Yahudi itu seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi dari situlah Cornelius ini percaya tentang Allahnya orang Yahudi. Nah, kemudian saudara di sini dikatakan bagaimana kehidupan Cornelius ini. Nah, dan yang kedua, ia saleh. Ia saleh di sini artinya saya bicara orang yang benar dan orang yang jujur, benar dan jujur, ya, saleh. Kemudian di sini dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Cornelius ini bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti dia, namanya beliau ini seorang perwira pasukan, jadi seorang petinggi atau pejabat ya. Jadi beliau ini orang kaya berarti di situ ya. Jadi dia punya keluarga besar, kemudian punya anak buah. Ya, jadi orang-orang yang bersamanya itu orang yang benar dan orang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian di sini saya
suka menyumbang di tempat ibadah orang-orang Yahudi, ya. Walaupun dia tak ikut ibadah di situ, tetapi karena dia percaya kepada Allahnya orang Yahudi, makanya dia menyumbang di sini mau membangun bait Allah ya di waktu itu ya. Jadi membangun sekarang gereja jadi sebagai donatur. Ini membuktikan bahwa orang yang di sini orang yang kaya raya di sini. Kemudian yang keempat, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana Cornelius hidup. Jadi dia ini orang yang suka bersekutu dengan Tuhan dan suka bergaul dengan Tuhan. Ya. Ini yaitu tentang kehidupan Cornelius seperti tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kita baca lagi di dalam Kisah Rasul yang ayat seterusnya yaitu yang ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah, saudara, jadi ayat yang ke-3 sampai dengan yang 8. Nah, di sini saya mencatat dua hal ya yang saya garis bawahi di sini, yaitu malaikat Tuhan datang kepada Cornelius. Nah, jadi saudara, kehidupan Cornelius yang sedemikian saleh, kemudian suka berdoa, kemudian dia juga belas kasihan. Nah, ini saudara itu diperhatikan oleh Allah. Ya, jadi Tuhan itu melihat suatu tindakan pada saat Cornelius suka berdoa ya, kemudian suka bersedekah dan juga takut akan Tuhan, hidupnya sangat saleh di sini. Nah, saudara, coba kita perhatikan di sini ada perbedaan ya. Yang pertama itu dikatakan bahwa Cornelius itu ya, yang ayat yang kedua ya, ia salah, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan
memberi. Ya, tapi sedekah itu memberi ya. Nah, jadi suka memberi, orang yang memberi itu biasanya ya memang ada rasa belas kasihan, kecuali kalau memberi ada maunya, itu beda lagi ya. Tetapi kita mengikuti karakter Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu karakternya apa? Belas kasihan. Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita itu harus memiliki karakter seperti Yesus. Ya, yaitu apa? Penuh belas kasihan.
sehingga dia begitu semangat dan begitu senang hati menyambut kedatangan Petrus. Jadi Kornelius itu saking senangnya lah, dia bersama seisi rumahnya, juga semua orang-orang yang bersamanya itu diajak berkumpul di dalam rumahnya untuk menunggu kedatangan Petrus. Ya, jadi saudara, kemudian ayat yang ke-34 sampai dengan 47 itu berbicara tentang khotbah Petrus. Ya, tentang khotbah Petrus. Kemudian di sini saudara bahwa Kornelius dan orang-orang bersamanya itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, jadi saudara, pada saat tadi Kornelius bersama dengan orang-orang sesungguhnya dan orang-orang bersama itu menunggu Petrus, kemudian di situ Petrus melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang diperintahkan Tuhan tadi. Ya, yaitu apa saudara? Dia menceritakan atau dia memberitakan tentang siapa itu Yesus, mulai dari pembaptisan dari dibaptis oleh Yohanes sampai dengan dia dibunuh, kemudian disalib, kemudian kebangkitannya, menceritakan tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dilakukan Yesus, semuanya diceritakan di situ. Ya, bahkan semua mukjizat yang dilakukan, bahkan sampai dengan kebangkitannya itu semua diceritakan di situ, diberitakan kepada Kornelius, karena Kornelius itu belum pernah ikut beribadah dengan mereka. Jadi mendengar dari kata orang, dan sekarang pada saat Petrus ini menemui Kornelius, maka disitulah diberikan firman. Ya, jadi Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada Kornelius bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Ya. Pada saat Petrus ini sedang berkhotbah, sedang menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan belum sampai selesai, Roh Kudus turun memenuhi semua yang hadir pada saat itu, saudara. Akhirnya mereka tuh orang yang kebenaran Roh Kudus itu dikatakan bahwa mereka ini berbahasa roh, melihat di situ ya. Kita lihat di dalam ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Nah, berarti di sini yang kebenaran Roh Kudus itu Kornelius bersama dengan orang yang mengikutinya, yang bersamanya ya, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah, di situ ya saudara. Jadi Petrus bersama dengan orang yang bersamanya itu baru tahu bahwa itu arti dari penglihatan yang diberikan malaikat tentang makanan yang haram dan makanan yang tidak haram tadi. Nah, itu artinya dijelaskan. Jadi Petrus itu baru tahu, oh ternyata ini maksud dari penglihatan itu, bahwa Tuhan itu juga memberikan apa bagian yang istimewa, bagian yang terbaik, yaitu Roh Kudusnya itu bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kalau nggak percaya kepada Yesus berarti tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi saudara, dari kisah Kornelius ini saudara, ada dua hal yang di sini yang saya catat tentang bagaimana kehidupan Kornelius ini yang bisa kita teladani. Ya. Kemudian di sini bagaimana Kornelius itu walaupun dia belum pernah mendengar, waktu itu belum pernah mendengarkan langsung tentang firman Tuhan, bahkan belum mengecap apa itu namanya karunia Roh yaitu Roh Kudus, tapi dia percaya, dia hidup saleh, bahkan dia sudah karena mendengar walaupun dari kata orang tentang karakter Yesus, dia mengikuti itu semuanya, saudara. Akhirnya apa? Tuhan memberikan yang terbaik untuk Kornelius bersama dengan keluarga besarnya itu, saudara. Yaitu apa? Firman-Nya, yaitu apa? Roh Kudusnya. Ya, jadi Roh Kudus, firman itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa dibandingkan
sini ada dua yang saya catat. Bagaimana cara supaya doa kita ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya. Yang pertama yaitu menjadi orang benar. Benar di sini dalam artian jujur. Cornelius orang yang saleh. Demikian pula dengan kita. Ya. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada semua kita yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, supaya apa? Kita menjadi orang yang benar dan orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita mau doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Nah, benar di sini saudara dalam artian benar dalam perkataan. Yang kedua benar dalam hal keuangan. Ya, saudara seperti firman Tuhan tadi pagi. Ya, tadi pagi firman Tuhan berbicara tentang keuangan. Ya, memang judulnya tentang mencuri. Nah, dan pada sore hari ini berbicara tentang hal jujur masalah keuangan. Ya, jadi saudara berarti jika dua kali Tuhan berbicara hal yang sama, berarti kita harus memperhatikan. Kalau 3 kali Tuhan berbicara hal yang sama pada saat berdekatan, itu kita harus berhati-hati. Ya, jadi kita harus belajar ya saudara ya. Kita belajar tentang bagaimana kita peka terhadap apa sih yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, jadi benar dalam perkataan ini saudara bahwa kita sebagai orang Kristen kita harus bisa dipercaya dengan perkataan, tidak boleh berbohong. Ya, kalau orang
jujur dalam hal keuangan ini saudara, yaitu tentang apa yang Tuhan perintahkan, tetapi seringkali ini menjadi apa ya, kayak banyak orang yang percaya kepada Yesus, banyak anak-anak Tuhan justru memakai apa perintah Tuhan ini hanya untuk memenangkan diri, yaitu tentang persembahan sepersepuluhan. Persepuluhan ini adalah haknya Tuhan. Kita tuh harus membayar sepersepuluhan. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi itu bukan perintah manusia, tapi itu perintah Tuhan. Nah, terkadang saudara, ini
Roh Kudusnya. Ya, tadi firman Tuhan disampaikan, kemudian diterima, di situ Tuhan akan mempercayakan yaitu Roh Kudusnya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ini tadi. Ya, jadi saudara, supaya kita mendapatkan Roh Kudus itu bagaimana saudara? Bahwa kita harus bertobat. Ya, kita harus bertobat, kita berusaha untuk mengoreksi diri kita pribadi. Apa sih yang Tuhan mau apa sih yang Tuhan mau atas hidup kita? Setiap kita saudara, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, tidak sembarangan di saudara. Kita semua yang berkumpul di sini, yang ada dalam kolam semuanya dipilih oleh Tuhan. Kita semua ada panggilan. Ya, jadi supaya kita untuk mengetahui panggilan kita di mana, apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita bersekutu, kita hidup saling di hadapan Tuhan, supaya apa? Tuhan itu memakai hidup kita masuk di dalam visi misinya. Ya, yaitu dalam rencananya Tuhan. Ya. Puji Tuhan, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bagi Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Ketua Ibu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada siang ini buat ibu sekalian, supaya kita tetap takut akan Tuhan dan kita boleh percaya di dalam hidup kita bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan dan kita tetap harus berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh mendapatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup ibadah kita pada siang ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas perkataan kepada kami Tuhan, penyertaan yang sempurna bagi kami. Engkau boleh kumpulkan kami pada sore hari ini, tempat ini Bapa, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh selalu taat akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang setia kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh mendapat janji dari Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang pada kesempatan sore hari ini belum bisa hadir Tuhan, biarlah Engkau boleh